Di rumah perubahan ini saya biasa memimpin berbagai kegiatan untuk orang-orang tua maupun orang muda. Termasuk juga di sini banyak anak-anak bermain yang kita sebut namanya petualang cilik. Sebetulnya gagasan petualang cilik itu adalah mengembalikan anak-anak ke alam, mengenal kembali ke alam. Dan banyak hal menarik yang kami temukan. Ternyata banyak sekali orang tua kelas menengah sekalipun tidak bisa membedakan yang mana kerbau, yang mana sapi. Dan ketika mereka harus memandikan kerbau, banyak sekali hal-hal lucu di dalamnya. Karena anak-anak kita sudah terbiasa hidup dalam kelas menengah. Kelas menengah yang steril, yang kemudian orang tuanya hanya membesarkan mereka dalam sekolah saja. Sekolah, 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 sekolah. Dan faktanya sekolah belum banyak melatih anak-anak kita berpikir. Ini tantangan bagi para guru dan juga tantangan bagi para orang tua. Dulu generasi saya, generasi kami yang sekarang sudah berusia sekitar kepala 4, kepala 5, bahkan mereka yang kepala 6 barangkali, yang sudah menjadi kakek-kakek atau nenek-nenek, dulu dibesarkan oleh orang tua yang tidak sekolah barangkali. Dan karena mereka tidak sekolah, orang tuanya juga dalam keadaan ekonomi yang pada saat itu belum begitu baik seperti sekarang. Dan mungkin orang tua itu tidak mendidik anak-anaknya karena tidak tahu, bukan karena tidak ingin. Mereka mendidik segala sesuatu dari rumah, dari yang namanya attitude, sikap. Dan itu begitu kuat ditanamkan orang tua, tetapi anak-anaknya mencari sendiri sekolahnya. Tetapi belakangan, karena generasi kita, generasi yang lebih mapan, telah berubah menjadi kelas menengah. Sebagai masyarakat kelas menengah mempunyai income yang lebih baik. Karena income lebih baik, maka mulai mengatur. Anak-anak tidak hanya diatur pada masa kanak-kanak, pada masa kecil, tetapi juga ketika dewasa. Bahkan sampai di usia menjelang dewasa pun, di usia remaja itu, orang tua tidak mengajarkan anak-anaknya cara mengambil keputusan. Keputusan-keputusan yang mudah sekalipun itu diambil oleh orang tua. Ambil saja contoh bagaimana mereka ingin memotong rambut. Rambutnya harus seperti apa? Mau pakai kerudung, pakai hijab, yang warnanya seperti apa, bentuknya seperti apa. Orang tua lagi-lagi mengambil keputusan. Memotong rambut, memakai pakaian, membeli pakaian, sampai kemudian sekolah di mana, jurusan apa, bahkan nilainya harus dapat apa. Orang tua menentukan anaknya harus ambil kursus A, kursus B, kursus C. Dan kita kemudian melihat orang tua menyejalkan anak-anaknya. Sejak kecil misalnya, orang tua kemudian menuntun anak-anaknya. Dari tadinya dibedong, digendong, kemudian dituntun. Tetapi ketika orang tua sibuk bekerja, orang tua juga kemudian merekrut 2 orang atau 3 orang babysitter. Yang dulu tidak ada. Babysitter tugasnya adalah menuntun, memegang tangan anak itu. Anak itu tidak dibiarkan jalan sendiri. Bahkan ketika dia mulai bisa belajar berjalan, maka kemudian tangannya tetap dipegang. Jatuh tidak boleh. Jalan terus kemana ditemani. Ketika remaja kemudian kemanapun mereka pergi selalu ditemani. Apa akibatnya? Akibatnya tentu sangat jelas. Begitu mereka mulai dewasa, orang tua terlibat begitu jauh. Mulai dari mengurus pasangan, mengambil langkah-langkah untuk menikah. Menikah pun kita dituntun. Kemudian setelah itu, segala sesuatu kita ambil keputusan karena orang tua kita. Sekolah, mau sekolah di mana, fakultas apa. Kemudian setelah itu ngambil lagi S2, orang tua lagi-lagi terlibat dan membiayainya. Bahkan tidak jarang orang yang sudah menikah, orang tua kemudian membiayai tempat tinggalnya. Tinggal bersama orang tua. Inilah yang saya sebut menjadi passengers. Passengers merasa nyaman, tidak perlu berpikir, semua diurus oleh keluarga atau oleh orang lain. Bahkan kemudian ketika dewasa, banyak sekali orang yang merasa senang atau nyaman kalau mempunyai teman anak dari keluarga yang mampu. Berteman dengan orang yang mampu itu bagi sebagian orang sangat menyenangkan. Karena bisa numpang kendaraannya, numpang pesta, dijemput. Tentu sangat menyenangkan. Apalagi kalau orang tua kawan kita itu mempunyai usaha dan kemudian kita bisa menumpang di keluarga itu menjadi salah satu eksekutifnya. Tidak perlu bekerja keras karena kita berkawan dengan anaknya, maka kita pun bisa menduduki posisi tertentu. Terus naik terus. Teman kita menjadi pemilik perusahaan, kita berteman dan kemudian kita masuk di sana karena pertemanan. Menjadi penumpang lagi-lagi. Menjadi penumpang tentu saja ada konsekuensinya. Konsekuensinya adalah Anda menjadi tidak terlatih untuk berpikir. Inilah yang saya sebut sebagai melatih anak-anak menjadi burung dara. Waktu saya kecil, saya senang memelihara burung merpati.
Merpati ada macam-macam. Ada merpati aduan, merpati pos. Tapi yang saya maksud adalah burung merpati atau burung dara yang biasa ada di genting-genting rumah. Saya membeli 2 ekor, orang membeli sepasang, saya membeli jantan dua-duanya. Tetapi tukang burung memberitahu saya, nanti sayapnya dijahit ya, supaya tidak terbang jauh. Dan benar saja, sayapnya kemudian saya jahit, dan kemudian setelah itu burung itu saya taruh di kandang di atas genting, dan setiap pagi burung itu turun ke bawah, dan karena sayapnya dijahit, dia hanya bisa terbang sampai ke atap rumah. Setelah itu setiap pagi turun lagi minta makan. Dia tidak pernah terbang jauh. Kenapa? Karena sayapnya kita jahit. Tapi kemudian besoknya saya bisa melihat ada 2 burung betina datang. Dan saya kemudian memberikan makan, dan setelah itu saya memegang sayapnya. Di situ saya menyaksikan ternyata sayapnya belum dijahit. Karena burung itu senang berada di tempat saya, namanya anak kecil yang agak nakal saat itu, maka burung tetangga itu saya bantu jahitkan sayapnya. Dan ternyata burung dara betina itu tidak pulang. Karena tidak bisa terbang jauh burung yang diikat sayapnya itu. Dia berada di sekitar pemiliknya. Dan inilah yang saya maksud dengan kelas menengah kita. Membesarkan anak-anaknya bak burung dara yang diikat sayapnya. Dia begitu senang berada di sekitar kita karena kita memberi makan. Turun pagi hari minta makan. Sore hari turun minta makan, naik lagi ke kandangnya, menjadi hiasan bagi kita semua. Sampai suatu ketika di rumah saya, ibu saya sedang pergi, acara keluarga, cukup lama. Tidak ada makanan di rumah, makanan burung tidak ada. Kemudian saya mengajak burung-burung itu ke dapur dan memberi makan nasi yang ada di dapur. Lama-lama burung itu kemudian asik di dapur, ngambil makan sendiri. Dan lama-lama dapur kita berantakan. Tapi kemudian karena ibu saya belum kembali juga, maka saya bingung, mau dikasih makan apa burung dara ini? Akhirnya langkah yang saya lakukan adalah saya melepaskan jahitan yang ada di sayapnya. Sayap-sayap itu ikatannya, kemudian saya silet, saya lepaskan satu persatu. Dalam pikiran saya, burung dara ini dapat terbang tinggi mencari makan sendiri. Tapi apa yang terjadi? Perhatikanlah burung-burung dara yang kalau Anda punya kesempatan, lakukan eksperimen itu. Ternyata setelah saya lepaskan sayapnya, burung-burung dara itu tidak bisa terbang juga. Sayap, alat untuk terbang. Tetapi di balik sayap itu ada pikiran. Pepatah mengatakan bukan kaki yang menggerakkan langkah kita, melainkan pikiran kita. Jadi, kalaupun sayap kita jahitannya sudah dilepas, tapi pikiran kita masih pikiran passengers, menumpang, maka dia tidak bisa mencari makan sendiri. Inilah persoalan yang dihadapi oleh kelas menengah kita. Membesarkan anak-anaknya bak burung dara yang diikat sayapnya, seperti anak-anak yang tidak pernah dilatih untuk mengambil keputusan, yang berakibat ketika mereka dewasa, mereka tidak memiliki kemampuan untuk hidup mandiri, menjelajahi alam semesta ini untuk meraih keberhasilan.